Di sebuah desa tenang di Purwodadi, tinggal seorang janda tua bernama Buraminah bersama dua anak laki-lakinya, Darto dan Karyo. Mereka hidup sederhana, namun penuh konflik setelah sang suami meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah sawah serta rumah warisan. Alih-alih menjadi sumber kekuatan keluarga, warisan itu justru menanamkan bibit pertikaian di antara kedua bersaudara. Darto, anak sulung, merasa berhak atas bagian terbesar karena merasa selama ini dia yang paling banyak membantu ibunya dalam mengurus rumah. Sementara itu, Karyo tak tinggal diam. Ia menilai Darto hanya pura-pura baik demi mendapatkan warisan lebih. Karyo merasa selama ini justru dia yang sering bekerja keras di sawah orang, menghidupi istri dan anak-anaknya tanpa mengandalkan keluarga. Perselisihan itu membuat hubungan mereka kian renggang. Buraminah, yang semakin tua dan rapuh, hanya bisa menangis menyaksikan dua darah dagingnya saling menjauh karena harta benda. Suatu malam, Darto menyampaikan permintaan yang mengejutkan. Ia ingin agar sawah dibagi dua, tapi rumah sepenuhnya menjadi miliknya. Ia beralasan bahwa rumah itu akan digunakan sebagai tempat usaha istri dan anaknya. Buraminah terdiam, tidak tega menolak permintaan anak sulungnya yang selama ini tinggal bersamanya. Namun, hatinya juga berat jika harus mengabaikan Karyo. Saat mendengar kabar itu, Karyo meledak emosi. Baginya, pembagian itu sangat tidak adil dan penuh keserakahan. Ia datang ke rumah ibunya dengan wajah murka, menuntut keadilan dan meminta agar pembagian dilakukan secara merata. Situasi semakin memanas saat Darto menyambut Karyo dengan nada tinggi. Mereka nyaris berkelahi di depan sang ibu, jika saja tetangga tidak datang melerai. Di balik konflik yang terus memanas, Sri, istri Darto, memainkan peran penting. Diam-diam, ia terus menghasut Darto untuk segera mengambil alih rumah dan tanah ibunya. Ia membujuk suaminya agar segera mengurus sertifikat dan menjual sebagian tanah untuk membeli rumah di kota. Menurut Sri, tinggal di desa hanya akan membuat mereka terjebak dalam kemiskinan dan konflik berkepanjangan. Hasutan Sri membuat Darto semakin berani. Ia mulai mencetak fotokopi sertifikat tanah yang disimpan ibunya dan mengurus balik nama tanpa sepengetahuan Karyo. Buraminah tak tahu menahu, karena Darto pandai memanipulasi dan berpura-pura sebagai anak yang patuh. Sementara itu, Karyo mulai merasa ada yang tidak beres, dan ia bersumpah akan menggagalkan niat jahat kakaknya. Ketika konflik semakin panas, masa lalu yang selama ini disimpan rapat mulai terkuak. Karyo, dalam amarahnya, menuduh Darto sebagai anak manja yang selalu dilindungi ibu mereka sejak kecil. Ia mengungkit bagaimana Darto tidak pernah mencangkul sawah, hanya mondar-mandir di rumah sambil berpura-pura sibuk membantu ibunya. Darto, yang merasa direndahkan, tidak tinggal diam dan balik menyerang. Dengan penuh kebencian, Darto membuka aib Karyo di masa lalu. Ia menyebut Karyo pernah masuk penjara karena kasus pencurian motor saat masih remaja. Caci maki itu memukul harga diri Karyo yang merasa telah berubah menjadi orang baik. Emosi yang telah lama terpendam akhirnya meledak, bukan hanya karena harta, tapi karena luka batin yang belum sembuh. Buraminah hanya bisa menangis mendengar dua anaknya saling menyakiti dengan kata-kata tajam. Dalam usaha terakhir untuk memperbaiki keadaan, Buraminah mengundang kedua anaknya untuk makan malam bersama. Ia berharap, dengan duduk satu meja, mereka bisa membicarakan warisan secara damai dan mencari jalan tengah. Awalnya, suasana tampak tenang. Namun begitu pembicaraan menyentuh soal rumah dan tanah, ketegangan langsung muncul ke permukaan. Darto bersikeras bahwa rumah itu sudah seharusnya menjadi miliknya karena ia dan istrinya yang tinggal dan merawat ibu mereka. Karyo tak terima dan menyebut Darto memanfaatkan ibunya untuk kepentingan pribadi. Nada bicara mereka naik, gelas pecah, piring berjatuhan. Makan malam yang seharusnya mempererat keluarga malah berubah jadi ajang saling hina, dan Buraminah akhirnya berteriak agar keduanya keluar dari rumah jika hanya membawa kebencian. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Karyo datang ke rumah ibunya dengan wajah muram dan mata merah. Di balik bajunya, tersembunyi sebilah golok tajam. Ia menduga Darto telah mengambil sertifikat tanah warisan secara ilegal dan berencana menjualnya. Amarahnya sudah mencapai puncak. Kali ini, ia datang bukan untuk bicara, tapi untuk menuntut balas atas rasa dikhianati. Darto yang sedang duduk di ruang tamu bersama Sri langsung berdiri begitu melihat Karyo masuk. Perdebatan tak terhindarkan, suara keras mereka terdengar hingga ke dapur. Ketika Darto mencoba mengusir Karyo dari rumah,
Karyo langsung mencabut golok dan mengayunkannya ke arah bahu Darto. Sri menjerit histeris, dan Bu Raminah yang baru keluar dari kamar melihat darah mulai menetes ke lantai, pertanda bahwa malam itu akan menjadi malam paling berdarah dalam hidupnya. Golok di tangan Karyo melukai lengan kiri Darto, membuat darah muncrat deras membasahi lantai rumah. Darto menjerit kesakitan, namun rasa sakit itu dibalut dengan amarah yang membuncah. Ia mendorong tubuh adiknya ke dinding, lalu mengambil parang kecil yang biasa dipakai memotong kayu di dekat dapur. Kini, dua saudara kandung saling berhadapan dengan senjata tajam di tangan, mata merah membara, dan dada naik turun karena nafas tertahan amarah. Sri dan Bu Raminah berteriak-teriak, namun suara mereka tenggelam dalam amukan dua lelaki yang telah dikuasai dendam. Karyo kembali menyerang, kali ini mengincar perut, tapi Darto berhasil menangkis dan membalas dengan tebasan di punggung Karyo. Suasana rumah berubah jadi neraka. Meja makan terbalik, dinding penuh cipratan darah, dan teriakan kesakitan bercampur dengan kutukan. Dalam beberapa menit, rumah itu tak ubahnya medan perang berdarah. Bu Raminah yang menyaksikan anak-anaknya saling melukai tak kuasa menahan tangis dan amarah. Ia memeluk tubuh Karyo yang sudah terhuyung, mencoba menghentikan pertumpahan darah. Tapi Darto, yang wajahnya sudah dipenuhi darah dan kemarahan, masih mengangkat parang dan ingin menebas lagi. "Berhenti, Darto, itu adikmu," teriak Bu Raminah dengan air mata membanjiri wajahnya. Namun jeritan sang ibu justru membuat Darto terpaku. Tangannya gemetar, parangnya jatuh ke lantai. Ia menatap ibunya yang bersimbah darah karena memeluk tubuh Karyo yang tergores di dada dan punggung. Darto tersadar akan perbuatannya, tapi sudah terlambat. Karyo terkapar, matanya mulai memudar, dan tubuhnya bersandar pada ibu mereka yang kini ikut tersungkur karena dadanya terasa sesak melihat darah anak-anaknya bercampur jadi satu. Beberapa menit kemudian, warga sekitar yang mendengar keributan datang berbondong-bondong. Mereka mendobrak pintu dan menyaksikan pemandangan mengerikan, darah di mana-mana. Tubuh Karyo sudah tak bergerak dengan mata terbuka, dan Bu Raminah pingsan dengan wajah pucat pasi. Darto terduduk di pojok ruangan, gemetar, sambil menangis seperti anak kecil. Tangannya masih berlumur darah. Polisi datang tak lama setelahnya dan langsung mengamankan lokasi. Darto ditangkap di tempat tanpa perlawanan. Ia bahkan memohon agar polisi menembaknya saja karena tak sanggup menerima kenyataan telah membunuh adik kandungnya sendiri. Sementara itu, jenazah Karyo dibawa ke puskesmas dan ibu mereka dirawat intensif karena syok berat. Desa Purwodadi tak lagi tenang. Kabar tentang perang saudara karena warisan tersebar luas dan menjadi aib yang membekas di ingatan warga selamanya. Keesokan harinya, suasana desa Kalibelo di Purwodadi berubah mencekam. Warga berkumpul di halaman rumah Bu Raminah, tak percaya dengan tragedi yang baru saja terjadi. Banyak yang menyesal tidak ikut turun tangan sejak awal konflik antara Darto dan Karyo mencuat. Warisan yang semula menjadi harapan justru berubah menjadi petaka. Di dalam rumah duka, jenazah Karyo terbujur kaku, dikelilingi isak tangis istri dan anak-anaknya yang tak menyangka ayah mereka akan pulang dalam kondisi tak bernyawa. Sementara itu, Sri diam membisu. Ia duduk di sudut rumah dengan tatapan kosong. Ia menyadari bahwa ucapannya selama ini ikut memperkeruh suasana. Banyak warga yang mencibir dan menyalahkannya karena dianggap turut memicu ambisi Darto. Namun yang paling hancur adalah Bu Raminah. Setelah sadar dari pingsan, ia hanya bisa menangis memeluk baju Karyo yang masih berlumuran darah. Suaranya parau, tubuhnya lemah, seolah seluruh hidupnya dicabut dalam satu malam. Di dalam sel tahanan, Darto tak bisa tidur. Ia duduk termenung, berulang kali teringat wajah adiknya saat terkapar bersimbah darah. Tangisnya tak henti mengalir. Dalam benaknya, semua kejadian malam itu berputar seperti mimpi buruk. Ia membayangkan andai saja ia menahan emosi, andai saja ia mendengar jeritan ibu lebih cepat, mungkin semuanya takkan berakhir seperti ini. Seorang penyidik datang membawa berita bahwa Karyo sudah dimakamkan. Mendengar itu, Darto makin terpukul. Ia meminta izin kepada polisi untuk menghadiri pemakaman adiknya, tapi ditolak. Dari balik jeruji besi, ia hanya bisa menunduk dan mencengkeram teralis kuat-kuat. Penyesalan mulai menghantui setiap malamnya, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendiri, tanpa keluarga, tanpa saudara, tanpa arah. Pihak kepolisian menyatakan Darto resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Pasal yang dikenakan sangat berat,
karena berdasarkan hasil penyidikan, Darto sempat menyimpan parang di dalam rumah sebelum perkelahian terjadi. Sementara itu, Karyo dinyatakan sebagai korban, meskipun ia juga membawa golok saat kejadian. Fakta ini membuat proses hukum berjalan alot dan penuh perdebatan antara jaksa dan pengacara. Pengacara Darto mencoba membela dengan dalih bahwa pembunuhan itu tidak direncanakan dan murni karena pertengkaran spontan. Namun tekanan dari masyarakat dan keluarga korban membuat kasus ini mendapat sorotan media. Wartawan dari berbagai daerah datang ke Purwodadi untuk meliput tragedi ini. Keluarga besar dari pihak istri Karyo juga mendesak agar pelaku dihukum seberat-beratnya, meski mereka tahu Darto adalah kakak kandung korban. Hukum harus ditegakkan, tak peduli darah yang mengalir adalah darah sendiri. Setelah kejadian tragis itu, Sri menjadi sasaran bisik-bisik tetangga. Banyak yang menudingnya sebagai pemicu utama keributan, karena dianggap menghasut Darto soal pembagian warisan. Ia tak lagi keluar rumah, memilih menutup diri dari dunia luar. Bahkan anak-anaknya pun harus menghadapi ejekan di sekolah. Nama baik keluarga mereka tercoreng abis. Di dalam rumah yang kini sepi, Sri hidup dalam tekanan mental. Darto yang biasanya menjadi sandarannya kini berada di tahanan, dan ia harus berjuang sendiri menghadapi beban moral dari masyarakat. Setiap kali ia menatap ke sudut ruang tamu yang masih menyisakan bercak darah di lantai, dadanya terasa sesak. Ia tahu bahwa hidup mereka tak akan pernah kembali seperti semula. Saat persidangan pertama digelar, suasana ruang sidang dipenuhi wajah-wajah tegang. Sri hadir sebagai saksi utama dan memberikan kesaksian yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Karyo juga datang membawa golok dan sempat mengancam Darto terlebih dahulu. Namun, ia juga mengakui bahwa suaminya kerap emosional dan pernah berkata akan menghabisi jika haknya direbut. Kesaksian itu membuat sidang menjadi panas. Jaksa mencoba membuktikan bahwa Darto sudah menyimpan dendam dan bersikap agresif sejak awal. Namun, pengacara Darto menggiring opini bahwa ini adalah tragedi keluarga yang tak terelakkan akibat lemahnya komunikasi dan tekanan emosi. Hakim menunda persidangan untuk mendalami lebih lanjut bukti-bukti dan mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga almarhum Karyo. Darto, yang selama proses hukum lebih banyak diam, akhirnya menulis surat panjang kepada ibunya. Dalam surat itu, ia meminta maaf dengan tulus atas semua kesalahannya. Ia menyesali semua pertengkaran, menyadari bahwa harta tak sebanding dengan kehilangan nyawa saudara. Surat itu dibacakan oleh seorang kerabat yang menjenguk Bu Raminah di rumah. Air mata Bu Raminah tak terbendung saat mendengarkan setiap kalimat dari surat itu. Meski hatinya remuk karena satu anaknya meninggal dan satu lagi mendekam di penjara, ia tetap seorang ibu. "Aku sudah tak punya apa-apa lagi, tapi kalian tetap anakku," lirihnya sambil memandangi foto lama Karyo dan Darto saat masih kecil. Ia sadar, warisan yang seharusnya menjadi bekal hidup anak-anaknya, justru menjadi sebab kematian dan kehancuran keluarganya. Hari putusan tiba, ruang sidang dipenuhi masyarakat, kerabat, dan awak media. Hakim membacakan keputusan dengan suara tegas, Darto dijatuhi hukuman 18 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan. Meski dianggap bukan pembunuhan berencana, pertimbangan karena membawa senjata tajam dan luka fatal yang ditimbulkan menjadikannya vonis berat. Darto hanya tertunduk, menerima keputusan itu dengan pasrah, tanpa membantah. Tangis kembali pecah, bukan hanya dari pihak keluarga Karyo, tapi juga dari Sri yang duduk di bangku belakang. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama. Setelah sidang, Darto hanya sempat menoleh ke arah ibunya dan Sri, memberi anggukan pelan sebelum digiring ke mobil tahanan. Tak ada kata-kata perpisahan, hanya tatapan penuh luka yang sulit disembuhkan waktu. Sejak dimakamkan, makam Karyo menjadi tempat ziarah warga yang masih tak percaya tragedi itu benar-benar terjadi. Namun satu hal yang mencolok, Darto tak pernah sekalipun diizinkan mengunjungi makam adiknya, meski ia telah memohon dalam surat-suratnya dari balik penjara. Setiap malam, Darto hanya bisa membayangkan pusara itu dalam gelap selnya, berharap suatu hari bisa menabur bunga dan meminta maaf langsung di hadapan adiknya. Bu Raminah pun jarang datang ke makam. Ia terlalu lemah untuk berjalan jauh, dan hatinya terlalu rapuh untuk kembali mengingat semua luka. Rumahnya kini sunyi. Ia hidup ditemani suara radio tua dan foto-foto masa kecil kedua anaknya. Warga sering memberi makanan dan bantuan, tapi tak ada yang bisa menggantikan luka kehilangan dua anak sekaligus, satu tewas, satu terpenjara.
Tragedi berdarah itu menyisakan bekas mendalam bagi warga desa Kalibelo. Banyak orang tua mulai membicarakan pentingnya membagi warisan dengan bijak dan terbuka, agar tak menjadi racun di kemudian hari. Para tokoh agama dan tetua desa mulai aktif mengadakan pengajian dan diskusi keluarga untuk menghindari konflik serupa. Dari peristiwa pahit itu, pelajaran besar mulai ditanamkan, bahwa harta bisa membuat orang buta terhadap darah daging sendiri. Namun, bayang-bayang tragedi itu tak cepat hilang. Rumah Bu Raminah yang dulu ramai kini menjadi rumah yang paling sepi di desa itu. Sri akhirnya pindah bersama anak-anaknya ke rumah orang tuanya di desa sebelah, tak tahan menghadapi cibiran. Purwodadi mencatat tragedi ini sebagai peringatan kelam tentang betapa warisan tak hanya membelah harta, tapi juga bisa membelah hati, hingga berdarah-darah. Tahun demi tahun berlalu, namun luka di hati Bu Raminah tak pernah benar-benar sembuh. Setiap malam ia duduk di depan jendela, menatap bintang-bintang sambil memeluk baju lama Karyo dan surat-surat dari Darto. Ia sering berbicara sendiri, seolah kedua anaknya masih hidup, masih berseteru, masih bisa ia damaikan. Tapi takdir telah bicara, dan yang tersisa kini hanyalah sepi dan kenangan. Di dalam penjara, Darto semakin kurus. Ia mengikuti kegiatan kerohanian dan sesekali menulis diari. Dalam tulisannya, ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi orang yang lebih baik dan menebus dosanya, meski ia tahu tak ada yang bisa menghidupkan Karyo kembali. Ia berharap suatu hari bisa kembali ke desa, bukan untuk memiliki warisan, tapi hanya untuk memeluk ibunya, jika beliau masih hidup saat ia bebas. 5 tahun kemudian, Bu Raminah meninggal dunia dengan tenang di usia senjanya. Ia dimakamkan di samping Karyo, sesuai pesan terakhirnya. Tak banyak yang hadir di pemakamannya, hanya beberapa tetangga dan seorang petugas desa yang masih peduli. Sebelum meninggal, ia meninggalkan surat wasiat yang singkat namun menyayat hati, "Hartaku sudah habis, tapi aku ingin mewariskan satu hal, jangan biarkan warisan menghancurkan keluarga kalian." Ketika Darto mendengar kabar kematian ibunya, ia hanya diam dan menangis dalam sel. Ia tahu kini benar-benar tak ada lagi yang menunggunya di luar. Tapi dari kejauhan, ia bersumpah akan menjalani sisa hidupnya dengan lebih bermakna. Bukan demi harta, bukan demi balas dendam, tapi demi mengubur dendam itu selamanya. Tragedi Purwodadi menjadi cerita yang tak pernah dilupakan, sebuah pengingat pahit bahwa darah keluarga jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa diwariskan. Harta bisa jadi racun jika tak diatur bijak. Warisan seharusnya menjadi bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, bukan sumber perpecahan. Jika tak dibicarakan secara adil dan terbuka, warisan bisa berubah menjadi racun yang mematikan ikatan keluarga. Amarah sekejap bisa menghancurkan seumur hidup. Emosi yang tak terkendali bisa menuntun pada tindakan fatal. Sekali bacot, sekali tebas, hidup bisa berubah selamanya. Menyesal kemudian tak akan menghidupkan yang sudah tiada. Komunikasi dalam keluarga adalah kunci. Keluarga bukan hanya soal darah, tapi juga soal bagaimana saling memahami dan menghargai. Banyak tragedi besar terjadi dari hal kecil yang dibiarkan berlarut tanpa dialog. Maaf dan pengampunan butuh waktu, tapi harus diberi ruang. Darto mungkin bersalah, tapi ia juga manusia yang menyesal. Memberi ruang pada pengampunan adalah langkah menuju penyembuhan, walau itu tak menghapus luka sepenuhnya. Warisan terbaik adalah cinta dan keteladanan. Uang dan tanah bisa habis, bisa diperebutkan. Tapi kasih sayang, pengertian, dan contoh hidup yang baik dari orang tua akan abadi dan mengikat keluarga dengan cinta, bukan kebencian.